Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan jamaah salat zuhur Masjid Al-Badr yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan salatnya, hajatnya, doanya diterima oleh Allah. Semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang mudah dan barokah dan istiqomah, diberikan ilmu yang bermanfaat sampai di akhir hayat, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang mendengarkan pengajian ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kita sambung ta'lim kita yang mana Allah membuka di dalam surat An-Naba, yaitu Naba, kabar berita penting. Artinya kabar berita penting. Karena terpenting di dalam dunia ini adalah hubungan kita dengan Allah. Selain kita dengan manusia, ada hubungan kita dengan Allah. Sebagai penjaga kita, sebagai pelindung kita, sebagai segala-galanya untuk kita hanya Allah. Makanya di sini ada namanya untuk kita mengingatkan itu, bahwa Allah itu bisa segala-galanya. Ada kabar yang namanya untuk menjaga kita. Kita ingat bahwa kita hidup bukan hanya di dunia, tetapi ada kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat. Berarti ada kebangkitan untuk menjaga kita. Jangan suka zalim, jangan sombong, jangan hasud, jangan sewenang-wenang. Kalian semua perbuatannya nanti akan ada hisab, ada kembali lagi. Ketika ada meninggal, ada namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah untuk apa? Untuk nanti akan dihisab. Yauma yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Ini adalah remnya orang muslim, remnya orang beriman. Bagaikan mobil laju, kalau nggak ada remnya nggak ada gunanya. Bahaya luar biasa. Kita di dunia mempunyai laju luar biasa, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu kita belum lagi didorong kekuatan oleh syaitan dan iblis yang menjadikan kita tambah semangat untuk berbuat dosa, tambah semangat untuk berbuat yang mungkar. Ini adalah syaitan, dan di plus lagi adalah hawa nafsu. Untuk mengendalikan ini adalah apa? Rem kita adalah akal. Akal kita mengenalkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini surat ini dibawa oleh Rasulullah ketika mengajak kepada umat untuk apa? Hati-hati, kalian itu terancam dengan kematian. Dan kematian bukan adalah suatu hal yang terakhir. Itu adalah permulaan kehidupan. Permulaan kehidupan. Ini yang diingkari oleh orang musyrikin. Ah, masa kalau udah mati kok masih bangkit? Udah hancur jadi tanah. Itu mereka yang enggak beriman. Bagi orang beriman, semuanya, jangankan kita dibangkitkan, apa gerak-gerik kita, ucapan kita, semuanya terekam. Terekam semuanya. Allah akan dikembalikan oleh Allah. Nanti semuanya kita akan melihat. Hatta yang buta akan dibuka matanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada lagi buta di sana. Subhanallah, melihat. Untuk apa? Untuk melihat yang baik. Sekecil apapun yang kita buat, kita akan ditunjukkan oleh Allah. Anda dulu baik, Masya Allah. Duduk di majelis, ada orang datang, Anda tidak perlu disuruh, Anda bergeser dikit. Baik apa jelek? Baik apa jelek? Baik, akan ditunjukkan pahalanya. Orang nggak lihat, orang nggak tahu apa kebaikannya. Subhanallah. Ada kotoran di jalan, nggak usah di masjid, diambil. Baik apa jelek? Disingkirkan. Baik, akan lihat.
apalagi membantu orang lain, apalagi membantu keluarga, apalagi membantu ibu dan ayah Anda. Allahu Akbar. Bukan masalah sholat aja, perbuatan kita semuanya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tapi kebalikannya, di majelis ada orang datang telat padahal tempatnya masih ada kosong. Dia bukan lagi bergeser, malah dia membentangkan dirinya. Wah, ini orang bikin susah aja nih. Terus digeser lagi, kita silanya digedein dikit. Allah. Dibilangi kenapa begitu? Salah sendiri telat. Oh ilaha illallah. Padahal telat mungkin ada sesuatu. Mungkin dia membantu ibunya. Mungkin kerjaan banyak, lagi numpuk. Ini orangnya ada penting. Tunda dikit sedikit. Udah ini lari-lari sampai ke tempat yang di situ ada sedikit, malah ditutup, bukan dibuka. Allahu Akbar. Nggak ada yang tahu, nggak apa-apa. Direkam apa tidak kira-kira? Direkam, ditunjukkan lagi oleh Allah nanti di akhirat. Berarti iman kita ngerem kita untuk berbuat yang tidak baik, menganjurkan untuk kita berbuat baik. Allah, ini yang diingkari orang musyrikin. Muhammad pembohong, Muhammad ngaco, Muhammad ini enggak. La ilaha illallah. Yang marah Allah. Hai manusia, kalian punya akal, jangan mengingkari itu. Kalla, kata Allah, kalla. Artinya apa kalla? Kalla saya'lamun. Anda pasti akan melihat sendiri, akan mengetahui. Thumma kalla saya'lamun. Kalla. Allah di sini luar biasa. Terus kemudian Allah menunjukkan, kalian punya akal, aku tunjukkan kebesaranku, bahwa aku itu bisa mengembalikan. Kalian sudah jadi tanah, sudah meninggal, di mana orang pada nggak kenal, kadang-kadang keluarganya lupa kuburannya kemana ini. Keluarganya, Allah Maha Tahu dan bisa mengembalikan semuanya. Apakah kalian tidak melihat? Allah menunjukkan bukti-bukti banyak, ada 9 bukti yang menunjukkan kebesaran Allah, bahwa Allah itu mudah mengembalikan. Ya, kata Allah ada 9. Coba baca, ini bukti-bukti menunjukkan bahwa Allah menghargai akal manusia. Suruh berpikir apa? Yang dilihat kita. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Allah 9 bukti kata Allah. Anda melihat tiap hari. Nomor 1, alam naj'alil arda mihada. Kalian tahu bumi itu bulat, berputar, betul loh, betul. Bulat apa kotak? Kayaknya masih bingung. Bumi ini bumi kotak apa bulat? Bulat. Berputar apa diam? Berputar, bulat. Kok kita bisa duduk nyaman? Coba bayangkan, kok bisa bangun bangunan tenang ini itu, padahal bulat berputar. Siapa yang menjadikan bisa ini semuanya? Allah. Bumi Anda nyaman, bisa bangun sampai 10 tingkat, sampai 100 tingkat, sampai lebih daripada itu. Tenang, subhanallah. Siapa yang menjadikan ini? Coba bayangkan. Yang namanya berputar luar biasa, bisa ini, tapi kita duduk tenang. Tidak pusing, tidak ini, bahkan bangunan. Ini padahal bulat, kata Allah Jalla Jalaluh. Siapa yang menjadikan ada dataran, yang menjadikan kita hidup, yang menjadikan kita bisa bangun rumah, bisa bangun istana, bisa bangun IKN. Enggak, itu kalau enggak datar, kira-kira bisa apa enggak semuanya ini? Enggak mungkin. Ini siapa yang menjadikan kau bisa nyaman ini, kata Allah Jalla Jalaluh. Coba berpikir, sesuatu yang bergerak luar biasa, tapi kita hidup kayaknya nggak ada bergerak. Nah ini satu kata Allah, coba pikir. Ada daratan, bisa nanam, bisa bangun, bisa untuk kehidupan kalian. 1 tahun, 100 tahun, ribuan tahun. Subhanallah. Ini yang pertama.
Ini kira-kira perlu luar biasa apa tidak kira-kira? Sesuatu yang nggak mungkin manusia bisa membuat kayak gitu, tapi bisa menjadikan nyaman di mana-mana dunia, bumi ini semuanya. Kemudian apalagi kata Allah, untuk menjamin ini bumi ini tenang, waja'al wal jibala autada. Yang kedua, kalian melihat ada gunung-gunung. Coba gunung dibuat. Untuk apa gunung? Untuk kalian. Untuk apa? Kalian duduk itu tenang, ada keseimbangan, yaitu jibal, gunung-gunung itu adalah untuk menjadikan seimbang antara daratan dengan lautan. Untuk menjadikan imbang. Kalau enggak buminya gonjelang-gonjelang terus, kira-kira bisa enggak kita bangun? Siapa yang menjadikan gunung-gunung itu luar biasa? Belum lagi ada gunung berapi, ada yang tidak berapi, ada gunung batu, ada ini, semuanya luar biasa. Itu adalah ya Allah untuk pengimbang autad. Autad itu bagaikan pasak. Pasak, kalau kita punya kemah harus ada pasak, satu sebelah apa dua belah ini untuk menjadikan keseimbangan supaya kemahnya tidak roboh, tarik sini untuk keseimbangan. Itulah gunung pertama kali tujuannya, seimbangan antara laut dengan daratan. Coba bayangkan. Kemudian di dalam gunung itu, Masya Allah, penyimpanan air yang luar biasa. Kalau daratan tadi untuk menanam, untuk kita mau sembada, apa namanya tuh sekarang? Sembada pangan, harus daratan apa tidak kira-kira? Daratan. Gunung untuk apa? Air, menyimpan air, subhanallah. Waduk-waduk, biasanya di atas gunung, subhanallah, luar biasa. Air. Di situ untuk penghijauan, di situ untuk, Masya Allah. Kalian tidak mikir itu siapa yang membuat gunung itu? Belum lagi ada gunung berapinya, ada macam-macam di situ. Bahkan ada gunung emasnya, ada ininya, ada itunya. Siapa yang menjadikan itu? Dan itu semuanya isinya untuk kepentingan manusia. Allah, air jaga, keluar tumbuh hijau-hijauan, ada namanya kayu-kayu, pohon-pohon yang besar-besar luar biasa. Di situ ada sumber ini digali terus. Bahkan sebagian itu adalah untuk bangunan, yaitu adalah marmernya yang harganya luar biasa. Ada yang biasa, ada yang mahal, ada yang super mahal. Bahkan ada marmer yang kalau diinjak menjadi sejuk, dingin, padahal kena matahari. Dari mana itu kalau bukan dari gunung? Allah. Kita lihat di Mekah, coba sampai sebagian orang bilang, ih ada AC-nya ini. Sebagian bilang ada AC-nya di bawahnya katanya. Kenapa? Karena marmernya dingin, yang putih tuh. Subhanallah, padahal bukan. Padahal memang marmernya kalau kena matahari malah justru dingin. Siapa yang menjadikan ini? Kata Allah Jalla Jalaluh. Coba bayangkan, kita subhanallah, apa jadi begitu saja? Tidak mungkin di dalam dunia ini, tidak mungkin akan terjadi begitu saja. Pasti ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Siapa yang membuat? Siapa yang menjaga? Siapa yang ini? Siapa ini? Ini luar biasa bisa, apalagi cuma mengembalikan yang namanya manusia. Hancur dikembalikan lagi. Lebih mudah apa tidak? Allah mengingatkan, kalian berpikir dong, jangan mengingkari bahwa nanti hari kebangkitan itu tidak ada atas dasar karena nggak mungkin. Nah, kata Allah, pikir. Ini baru yang kedua ini, wal jibala autada. Kemudian lagi, ini yang kita sehari-hari gitu. Wa khalaqnakum azwaja. Aku ciptakan kalian wahai manusia, bahkan yang lain-lainnya, azwaj, berpasang-pasang. Kalau seandainya manusia tidak berpasang-pasang, kira-kira dunia ada gunanya apa tidak? Semuanya lelaki, kira-kira gimana? Enakkah hidupnya? Kayaknya pada diem, kayaknya pada enak ini, bosen atau udah jenuh dengan istri atau gimana? Kita kalau semuanya lelaki, kira-kira enak apa tidak? Kalau perempuan semuanya perempuan, nggak enak. Subhanallah, di dalam dadanya ada rasa
mail, condong ke perempuan, perempuan condong kepada lelaki. Subhanallah, hikmahnya luar biasa. Untuk apa? Jaga negara Anda, penerus generasi-generasi. Kalau perempuan sama perempuan, apakah bisa melahirkan anak? Lelaki dengan lelaki, apakah bisa melahirkan anak? Bagaimana generasi yang meneruskan kita kalau tidak ada penerus kita? Subhanallah, Allah jadikan azwaj berpasang-pasang. Kalian berpasang-pasang, coba hikmahnya. Bisa melahirkan anak, bisa berpikir, kadang-kadang lebih baik dari orang tuanya, kadang-kadang lebih hebat dari orang tuanya, sempurnanya luar biasa. Ya Allah, apakah kalian tidak berpikir bagaimana itu, ya Allah, kejadian di dalam rahim, lelaki dengan perempuan hanya hubungan sebentar, subhanallah, tiba-tiba suaminya lagi tugas sekian bulan, tahu-tahu pulang istrinya sudah 6 bulan, sudah 3 bulan, di situ lain, masya Allah, bergerak ini. Siapa yang menciptakan? Apakah Anda wahai manusia? Atau raja, atau presiden, atau menteri? Lah, kata Allah Jalla Jalaluh, air sedikit masuk menjadi lama-lama menjadi apa? Sebentar, segumpal darah, kemudian segumpal darah nempel di dalam rahim. Siapa yang menjaga ini? Kemudian segumpal itu membesar, menjadikan di situ ada tulang, ada ini, ada itu. Allahu Akbar, menjadi janin. Kemudian ditaruhin roh. Allah Jalla Jalaluh, hidup, ada kehidupan. Di situ ada jantung, di situ ada hati, di situ ada mata, di situ ada, subhanallah, luar biasa. Di foto dilihat, masya Allah, hidup. Bahkan sekarang bisa tahu dia ini penyakitan atau tidak penyakit. Subhanallah, siapa yang buat ini semuanya? Apakah tidak berpikir ini yang luar biasa begini? Cuma mengembalikan dari kuburan yang sudah dikubur, campur tanah, terus dipisah lagi oleh Allah, dikembalikan lagi menjadi lagi seperti kita lagi. Mana lebih susah dari yang tidak ada menjadi ada? Ini yang sudah ada, cuma tinggal dikembalikan. Hei orang musyrikin, hei orang musyrikin, gunakan akal sehat Anda. Semuanya ini berpasang-pasang, subhanallah. Kalau tidak, luar biasa. Makanya ahli filosof ini kadang-kadang ribut terus. Dari dulu ribut terus. Mungkin sampai sekarang masih ribut. Sekarang kalau dikatakan katanya, itu adalah telur dulu atau ayam dulu. Banyak yang bingung apa tidak? Telur dari mana? Telur dari mana? Ayam. Ayam dari mana? Yang mana dulu ini? Ayam dulu apa telur dulu? Ayam, karena pertanyaannya ayam dulu apa telur dulu? Kalau bilang ayam dulu, ayam dari mana? Telur. Berarti telur dulu apa ayam dulu? Telur. Telur dari mana? Muter, ini muter terus. Untuk membuktikan kebenaran gimana? Al-Quran yang menjawab. Quran mengatakan apa? Setiap sesuatu diciptakan oleh Allah berpasang-pasang. Akal yang menyerap. Sekarang kita lihat, telur ada berpasang-pasang enggak? Ada orang beli ke pasar, misalnya saya mau beli telur betina, ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Telur jantan, ada apa tidak? Tapi kalau ayam, ada. Berarti yang berpasang-pasang itu apa? Ayam. Berarti yang diciptakan oleh Allah apa? Ayam dulu. Yakin. Kenapa? Azwaj. Azwaj itu berpasang-pasang, diciptakan oleh Allah. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada daratan, ada lautan, ada panas, ada dingin, ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Subhanallah, berpasang-pasang, semuanya berpasang-pasang. Maksudnya apa? Bergantung satu sama lainnya. Orang lelaki tidak bisa ego tanpa dengan perempuan. Perempuan pun tidak bisa ego tanpa dengan lelaki. Siang butuh malam, malam butuh siang. Air butuh darat, darat butuh air. Semuanya berbutuh-butuh. Berarti ketergantungan. Yang tidak bergantung adalah hanya satu. Siapa? Siapa yang satu ini? Allah. Semuanya bergantung. Bergantung. Anak bergantung kepada ayah, ayah bergantung kepada anak kadang-kadang. Subhanallah,
Ini bergantung, 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 bergantung. Yang tidak bergantung hanya siapa? Allah. Semuanya bergantung kepada Allah, dan Allah tidak bergantung kepada siapa-siapa. Matahari bergantung, ada bergantungnya, jangan dianggap tidak. Air ada bergantungnya. Ini bergantung. Air perlu ada tempat, tempatnya yaitu darat, datar, air hilang. Terus kemudian ini perlu air, ini perlu semuanya, ini perlu ini yang sering disebut ekosistem. Pimpinan perlu nggak anak buah? Perlu nggak? Makanya nggak boleh mentang-mentang jadi raja, masalah mentang-mentang kabur semuanya, nggak ada yang bantuin dia. Begitu juga rakyat perlu pimpinan, kalau nggak kacau balau. Ini semuanya keperluan. Polisi mentang-mentang dia jalan, nggak bisa, perlu ada orang. Kalau nggak ada orang jalan, polisi ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Orang perlu polisi jagain dia. Subhanallah. Ini perlu dengan ini perlu ekosistem semuanya. Subhanallah. Yang tidak perlu kepada sesuatu siapa? Allah. Allah itu bisa segala-galanya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau dokter perlu obat, dokter kalau nggak ada obat kira-kira ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Dokter bilang makan ini, makan obat ini obatnya nggak ada. Perlu dengan apoteker, perlu dengan ini, perlu dengan ini. Subhanallah, padahal dokter ilmunya tinggi. Oh ya, perlu tukang urut, perlu minyak urut, perlu ada ini. Jadi semuanya ini ada ketergantungan. Yang tidak ada tergantung adalah siapa? Allah. Makanya Allah ketika Nabi Muhammad ditanya oleh kaum musyrikin, sifli ilahak, tunjukkan kepada aku Tuhanmu itu bentuknya kayak apa sih? Kalau aku Tuhannya kan begini, 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 disebutin ini itu. Allah yang menjawab, katakan ya Habibi ya Muhammad, Qul huwallahu ahad. Tuhan, katakan, Qul artinya katakan ya Muhammad. Kepada siapa? Orang-orang musyrikin yang menantang kamu. Katanya ada Tuhan, katanya kita harus nyembah Tuhan. Tuhan kamu kayak apa sih? Karena kalau mereka kan ada berhala, ada ini, ada ini, ada ini, ada sapi, ada macam-macam. Ada yang menyembah bahkan matahari, ada yang, tapi kalau Nabi Muhammad zaman Allah kayak apa katanya? Tolong tunjukkan kalau memang ada. Kata Allah jawab ya Muhammad, Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah Tuhanku adalah ahad, yang tunggal. Tidak satu tapi tunggal. Kalau satu ada duanya. Tapi kalau ahad bukan wahid. Kalau wahid itu satu. Kalau ahad itu adalah tunggal. Kalau wahid itu satu. Kalau sudah satu biasanya ada duanya enggak? Kalau orang biasanya nomerin, kasih nomor satu, biasanya ada dua apa enggak? Ada. Kalau enggak ada enggak ditulis nomor satu. Untuk membedakan dengan yang ke bawahnya maka ditulis satu, dua. Nah makanya orang kalau sudah disuruh absen berarti ada lebih dari satu. Kalau cuma satu, absen satu, terus enggak ada satu, ya udah. Nah Allah Jalla Jalaluh di sini sifatnya ahad. Ahad itu tunggal. Tidak, kalau bahasa ininya adalah esa atau esa, yang tunggal, yaitu satu-satunya, tidak ada. Terus gimana sifatnya? Allahus Somad. Nah ini somad ini yang kita bahas tadi. Somad itu adalah dia tidak bergantung kepada siapa-siapa, siapa-siapa semuanya bergantung kepadanya. Jadi satu-satunya yang tidak bergantung kepada lainnya, tapi lainnya bergantung kepadanya. Siapa itu? Allah. Gunung bergantung kepada Allah. Allah yang menjadikan gunung itu bisa meletus, tidak meletus. Siapa yang menentukan? Allah. Menjadi hijau, tidak hijau. Siapa? Allah. Yang menjadikan di situ waduk tempat air ataupun tempat air resapan, di situ air yang luar biasa ada di gunung, serapan demi serapan sampai keluar menjadi air yang dijual. Biasanya selalu mencontohkan yaitu air dari mana? Dari gunung pilihan, dari tos dicari tempat yang luar biasa. Siapa yang menjadikan itu semuanya? Allah. Menjadikan Allah turun hujan, awan, kita pergi ke sana,
turun di sana, awannya gini, ini gini, terus masuk, tanahnya bisa meresap, kemudian menjaga, kemudian turun, di bawahnya ada, dalamnya ada batu, ada ini, menjadi bersih luar biasa. Dari lautan disedot oleh matahari, ekosistem tuh, sedot matahari, padahal yang disedot itu airnya asinnya luar biasa. Terus kemudian dibawa oleh awan didorong oleh angin, turun ke Abdul Muiz hujan. Hujannya kira-kira asin apa tidak? Enggak asin, padahal airnya dari mana tadi? Asin. Siapa yang menjadikan ini semuanya? Allah. Makanya di sini kul huwallahu ahad. Jadi kalian kita ini semuanya berpasang-pasang menunjukkan apa? Saling butuh membutuhkan. Pimpinan butuh anak buah butuh pimpinan. Ya enggak, semuanya membutuhkan. Siang butuh malam butuh ini, matahari butuh. Subhanallah, ini membutuhkan karena berkaitan. Yang tidak membutuhkan sesuatu hanya Allah Jalla Jalaluh. Kita ada tidak ada, Allah tetap maha kaya. Kita sholat, kita tidak sholat, Allah maha mulia tetap. Tapi kalau manusia tidak dipuji sama orang, langsung harganya turun. Betul apa betul? Harganya turun. Makanya kalau yang banyak kalau di video-video tuh banyak yang menonton, naik gak harganya? Naik harganya. Dunianya mahal, ini mahal, subhanallah, pengikutnya sampai 10 juta, sampai 100 juta, sampai 50 juta. Luar biasa ini. Wah, harganya naik apa tidak kira-kira? Naik. Tapi kalau sudah tidak ada pengikutnya, kira-kira habis apa tidak? Nah, inilah subhanallah, Allah tidak begitu. Itu manusia, itu makhluk. Allah Samad, Allahus Samad. Terus disambung lagi, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid. Allah itu tidak melahirkan. Kenapa melahirkan? Maksudnya butuh anak, yang namanya lainnya butuh. Makanya ada undang-undang di negara kita, yaitu hewan-hewan ada yang tidak boleh dipelihara, apalagi dijual, apalagi dibawa ke luar negeri. Betul atau betul? Namanya hewan apa namanya itu? Yang orang kalau terus miara itu terus sampai dijual, apalagi ini itu ditangkap, dihukum. Ada apa tidak? Namanya hewan apa namanya tuh? Satwa langka. Nah, kayak gitu. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini dilindungi. Tidak boleh biarin dia hidup di tempatnya. Kenapa? Karena langka, udah mulai sedikit, nggak boleh dijual belikan, nggak boleh nih. Allahu Akbar. Karena butuh ada ini butuh ini butuh ini, dijaga, dilindungi oleh undang-undang. Subhanallah. Kalau Allah tidak perlu, tidak butuh dengan apa. Allah yang menentukan, Allah yang menciptakan, Allah segala-galanya. Ini adalah Allah. Lam yalid, tidak butuh dengan anak, tidak perlu melahirkan. Kalau kita perlu, namanya kita kepengen punya anak sebagai penerus. Soal dikasih tidak dikasih itu urusan Allah. Tetapi sebagai manusia, kira-kira perlu apa tidak? Perlu, pengen punya anak, nikah, tujuannya apa? Doa pertama kali yang didoakan, semoga punya keturunan yang soleh dan soleha. Bukan hanya keturunan yang soleh dan soleha. Untuk apa? Mudah-mudahan kelak bisa menjadi cahaya mata untuk ibu dan ayahnya. Mudah-mudahan nanti bisa menggantikan dan meneruskan ibu dan ayahnya. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik daripada ibu dan ayahnya. Allah. Selalu terus. Karena kita butuh pemimpin, mau ini generasi muda, ayo terus supaya bisa apa? Meneruskan dengan yang lebih baik. Ciptakan Indonesia emas untuk apa? Masa depan anak-anak kita, bukan untuk kita. Kita mungkin waktu 2045 sudah tua. Sebagian di sini mungkin sudah pada pensiun, mungkin sudah tidak ada, mungkin. Tapi kita berjuang untuk itu, untuk maju, untuk anak cucu kita, mengharapkan penerusnya lebih baik. Allah tidak butuh ada manusia, nggak ada manusia, Allah tetap mulia. Dulu tidak ada manusia, yang menciptakan manusia Allah. Jadi jangan menganggap Allah itu sama dengan yang namanya makhluk.
Allah itu luar biasa, nanti mengembalikan manusia yang hebat-hebat begini aja Allah bisa. Allah tidak perlu dengan keturunan, lam yalid walam yulad. Allah tidak perlu dilahirkan, artinya apa? Tidak perlu ibu dan ayah. Tidak perlu. Kalau manusia perlu ibu dan ayah. Untuk apa? Mendidiknya, menjaganya, memberi makannya, menyekolahkannya. Makanya kalau tidak ada ibu dan tidak ada ayahnya, kita dibebani semuanya. Negara untuk bertanggung jawab. Betul atau betul? Dalam undang-undang ada apa tidak tuh? Negara bertanggung jawab. Untuk siapa? Orang-orang yang itu tuh, yang tidak ada yang bisa menjaga. Yang menjaga adalah negara. Kita dalam agama manusia, makanya fadilahnya luar biasa. Siapa yang menjaga anak-anak yatim, siapa yang ini itu, kesian orang tuanya dipanggil oleh Allah, pahalanya luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain, saya dengan yang menjaga yatim, anak-anak yang ayahnya tidak ada, apalagi ibunya tidak ada, dua-duanya Allah, itu dekat dengan aku kedudukannya. Karena ini sudah ditinggal, siapa yang meninggalkan ibu dan ayahnya karena dipanggil oleh Allah, berarti membutuhkan anak, membutuhkan orang tua butuh kepada anak. Seorang suami butuh istri, istri butuh, semuanya butuhkan. Yang tidak butuh hanya siapa? Allah. Kenapa? Maha segala-galanya. Ini yang diajarkan oleh Allah. Untuk apa? Kita kembali renungin bahwa kita ini bakal meninggal dunia dan akan dibangkitkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Untuk apa dibangkitkan? Latus alunna yauma idzin anin na'im. Kata Allah, demi kebesaranku, pakainya lamul qasam, sumpah, Allah bersumpah, demi kebesaranku aku akan menanya kalian semua tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semuanya, nikmat hidup, nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat nikah, nikmat punya anak, nikmat punya kerja, nikmat bisa sholat, nikmat bisa ke masjid. Jangan ditanya, bisa ke masjid, enggak ke masjid, kenapa enggak ke masjid? Akan ditanya, padahal kakinya bisa, kesempatannya ada, akan ditanya. Apalagi sampai enggak sholat, padahal bisa sholat, akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Lah ini yang kita, ini Nabi Muhammad mengingatkan, hati-hati, umur tidak tahu. Kita kalau sudah ajalnya habis, kita akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un itu kembali, untuk dibangkitkan. Akan ditanya dari mulai akil balik, dulu sholatnya gimana, ibadahnya gimana, berbakti sama orang tuanya gimana, setelah nikah bagaimana menjaga istrinya, bagaimana ini, setelah punya anak apakah dididik anak-anaknya atau tidak, setelah kerja naik kedudukannya, akan ditanya apa yang sudah kamu buat, bagaimana sebagai bangsa, bagaimana apa yang sudah kamu buat untuk negara kamu, untuk menjadikan tenang, untuk persatuan, untuk semuanya. Tentang nikmat-nikmat akan ditanya oleh Allah. Ini yang diingatkan oleh Nabi Muhammad. Tapi karena mereka nggak mau, wah bohong Muhammad ini, aduh, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Kumpulnya kita mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau tanya, ada mau memberi masukan, silahkan kalau ada. Ini saya nggak panjang-panjang. Kira-kira ada yang mau tanya atau ada yang mau tanya? Silahkan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini Indonesia banyak berbicara tentang membangun anak-anak untuk menuju generasi emas tadi. Nah, Indonesia ini mulai kapan harus membangun itu? Kalau menurut Islam. Indonesia mulai kapan membangun? Kalau dibilang, ini pertanyaannya bagus, unik tapi memang harus dijawab ya. Kita kembalikan dengan sejarah. Indonesia itu mulai Indonesia itu kapan? Kita ada lagu-lagunya. 17 Agustus tahun 45. Ada enggak hari lahirnya? Ada apa tidak tuh? Dibangun mulai kapan? Mulai kemerdekaan. Karena sebelum kemerdekaan itu kita dihina sama penjajah. Bahkan presiden kita ini yang baru ketika pidato pertama di DPR
Ada mengatakan kita itu hina ketika zaman penjajahan. Betul apa betul? Sampai beliau mengatakan, maaf kalimatnya luar biasa, indah luar biasa, cuma kadang-kadang nyebutnya nggak enak. Lebih rendah kita daripada seekor, ada apa tidak tuh? Kayaknya pada nggak dengerin atau nggak mau denger. Itu seekor au-au. Ada apa tidak? Hina kita, maka kita harus bangun negara kita. Sampai saya membaca di Manggarai ada tulisan-tulisan tuh, wah luar biasa, tahun 78, wah keren pidatonya luar biasa. Pada dengerin apa enggak sih pidato itu? Kayaknya ngelopong aja, ya enggak, hampir ngebrak tuh, cuma saya enggak gebrak, bukan saya, alhamdulillah sampai enggak ngebrak, tapi tangannya sudah begini belum? Nah yang jawab yang tanya alhamdulillah, yang lainnya pada melopong, enggak mau. Itu sampai tangannya begini, ya Allah, pembikin semangat kita. Bahwa kita sudah merdeka, kita bagus. Dari mana? Dari mulai setelah kita merdeka. Kapan membangun? Mulai kemerdekaan. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemerdekaan itu adalah nikmat paling besar bagi bangsa Indonesia. Karena dari situ kita bisa membuat presiden, membuat ada presiden, ada kementerian, ada bagian begini, ada kantor-kantor bebas, dalam kantor ada masjid, di dalam masjid ada pengajian. Ini kalau bukan merdeka kira-kira bisa apa tidak? Jangankan pengajian, kumpul 5 orang harus izin. Subhanallah, makanya dalam undang-undangan dibolehkan kita bersyarikat, boleh berkumpul, ada undang-undangnya apa tidak? Itu tuh mulai membangun. Cuma kadang-kadang bangun, pasang, surut. Kadang-kadang pasangnya dikit, surutnya banyak. Ini itu, tapi terus bergantian, estafet sampai dikasih batasan yang disebut dengan Indonesia emas 100 tahun supaya kepengen gitu. Kapan majunya? Dari dulu berkembang terus. Betul loh, betul. Indonesia dari dulu kecil saya sudah berkembang. Sampai sekarang udah dekat kemana tuh? Alam barzakh. Betul loh, betul gitu. Kalau sudah putih-putih kira-kira gimana? Bisa lagi balik lagi ke hitam nggak? Nah ini kapan? Nah makanya didobrak, kita batasin 2045 supaya 1 tahun. Seperti orang kalau presiden pertama biasanya coba 100 hari pertama, tapi kalau ini sudah tahun-tahun, ini maju mundur lagi, gebrak. Nah, kapan mulainya Indonesia membangun? Dari mulai kemerdekaan. Kemerdekaan itu diperbarui dengan apa? Dengan pemilihan umum. Untuk apa? Ganti mesti diselengin 2 kali. Dulu nggak dibatasin. Akhirnya kayaknya menurut mereka bablasan. Dibatasin 2 kali periode. Ganti supaya apa? Ada semangat lagi. Bangun. Nah, Indonesia ini bangun kapan? Mulai dari kemerdekaan. Kemerdekaan bangun. Yang bagus terusin, yang tidak bagus berhentiin. Betul apa betul? Ini yang kurang bersih dibersihkan. Termasuk ini sekarang lagi gentar judi online, buat satgas, tahu-tahu sarangnya di mana? Kok pada diem nih? Nggak enak tetangga. Di dalam sarang, subhanallah. Sampai anggota DPR kemarin manggil itu teriak-teriak bilang, Masya Allah. Bukan lagi ini, itu adalah pengikut pembina, bukan lagi mencegah, bukan lagi terdampak, tetapi malah pelaku. Allahu Akbar. Nah ini harus terus kalau mau bangun negara karena judol menjadikan pinjol. Ketika pinjol banyak yang bunuh diri, banyak yang membunuh istrinya, banyak munik gara-gara ini semuanya. Allah, dan bukan sedikit loh, triliunan bahkan ratusan triliun. Kemana, negara mana tuh yang disebut-sebut? Konoha, bukan. Thailand ya. Thailand. Siapa itu belakang? Waduh, berat nih. Tapi kalau terus ditelusuri kira-kira bisa apa tidak? 5.000, 4.000 ditutup, 1.000 dibina.
Allahu Akbar. Kantornya ada resmi, buat lagi di Bekasi. Waduh, hari ini temu lagi katanya apa? Yang salah satunya itu sebetulnya nggak pernah lulus katanya. Masuk tes, masuk jadi pegawainya nggak pernah lulus. Tahu-tahu sekarang bukan lagi dia masuk bahkan ditugaskan untuk menjadi satgasnya. Tadi berita tadi ini. Masya Allah, dari kejaksaan, dari ini. La ilaha illallah. Berarti ada yang melindungi apa tidak kira-kira? Ada yang besar apa tidak kira-kira? Nah, bahkan menteri yang baru lalu ditanya sama wartawan, bagaimana Pak? Ini, tanya menteri yang baru. Saya lagi ngurusin koperasi. Akhirnya wartawannya ketawa. Hahaha. Ini di TV, bukan saya ngomong, TV ini berita. Betul loh, betul. Nah, inilah bangun kita mulai dari kemerdekaan, tapi berlanjut selagi merah putih berkibar. Selagi merah putih berkibar, Indonesia tetap merdeka. Terus kita, jangan mundur. Rusak perbaiki. Malah kalau bisa, jangan cegah daripada kerusakan. Kita terus sampai kapan? Sampai ajal kita datang. Kalau secara negara atau dunia, sampai dunia kiamat. Kalau mau tanya sekaligus ya, enggak, kapan mulainya dan kapan akhirnya? Mulainya sebagai bangsa Indonesia dari mulai dengan ini kami menyatakan kemerdekaannya, hal-hal urusan semuanya apa terusannya dengan apa? Dilaksanakan dalam tempo yang singkatnya atas nama bukan dirinya, atas nama bangsa Indonesia. Pada lupa atau sepedanya nggak ada nyiapin. Kalau yang hafal dapat sepeda. Ya enggak, atas nama bangsa Indonesia, termasuk kita ini. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, itu dimulai dari situ titik. Jam berapa mulainya? Jam 10 pagi. Nah, enggak, hari Jumat pada bulan Ramadan, betul. Ya enggak, itu mulai detik itu jam 10 pagi, itulah mulai kita wajib membangun negara kita. Jangan tunduk dengan penjajah. Bangun, ada presidennya, ada menterinya, ada ininya, semuanya hasil bumi dan seterusnya adalah untuk kepentingan negara dan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Langsung buat tanggal 18, buat undang-undangnya. Betul loh, betul. Wah, luar biasa itu dari situ. Ini pertanyaan baru pertama kali saya ditanya ini. Tapi mudah-mudahan jawabannya mengena, mudah-mudahan. Karena cari di kitab nggak ada. Karena tadi ditanya bagaimana menurut Islam. Saya cari di Qur'annya nggak ada, tapi secara umum ada. Kita berwajib untuk apa? Menggunakan kenikmatan, untuk menjaga kenikmatan. Dan Rasulullah mengatakan ini sebagai penutup. Ya enggak? Idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kalian dalam keadaan diberi nikmat oleh Allah, jaga kenikmatan itu. Kenikmatan yang paling agung sebagai bangsa ya, bukan individu, adalah apa? Kenikmatan apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan. Alhamdulillah tahun ini dirayakan 2 tempat sekaligus. Betul loh, betul. Mudah-mudahan menjadi perubahan yang luar biasa. Amin dong. Amin. Insya Allah Indonesia akan bangkit. Mudah-mudahan makin jaya rezekinya, segala-galanya insya Allah, dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ini apa yang diinginkan dan dicita-citakan tadi bertanya. Dari mulai membangun, dari mulai kemerdekaan, makanya mereka langsung merancang hasil bumi, lautan, udara, semuanya sepenuhnya adalah yang mengelola negara untuk berhenti di sini. Nah, itulah mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, kita doa. Ya enggak, untuk kepentingan rakyat. Tapi negara tidak boleh masing-masing. Negara ada orang yang dipercaya. Ketika dipercaya untuk kepentingan siapa? Kembali lagi, rakyat Indonesia. Mudah-mudahan pemerintahan yang sekarang bisa, mudah-mudahan. Karena yang kita dengar sampai saat ini alhamdulillah begitu. Betul loh, betul. Untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan rakyat. Yang nggak mau, kayaknya cuma 3 orang yang jawab.
Ada nggak pidato presiden kita begitu terus? Yang tidak mau bekerja sama, silahkan. Yang terakhir kemarin tuh, 2-3 hari yang lalu, minggir. Kalau sebelumnya, silahkan keluar. Ada apa tidak? Kayaknya TV saya salah atau gimana nih? Ini berita, subhanallah, begitu menyenangkan. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Kalau kita nggak mendoakan siapa lagi? Betul loh, betul. Nah ini dalam rangka membangun Indonesia. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan. Dan mohon maaf kalau jawabannya kurang pas. Mohon maaf karena ini pertama kali saya ditanya. Di TV nggak pernah ditanya. Di majelis-majelis nggak pernah ditanya dari mana, dari kapan Indonesia mulai membangun. Tapi alhamdulillah, jadi kita tambah review lagi. Kita bersyukur kepada Allah. Makanya salah satu atau mungkin satu-satunya di dunia ada lagu namanya lagu apa? Bersyukur. Ada apa tidak tuh? Hanya Indonesia, subhanallah. Ini jawaban yang luar biasa. Apa dimulainya apa? 7 alinea, 7 kalimat. Apa namanya awalnya? Ya lagunya tuh. Atas karuniamu tanah air Saka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Lagu wajib bukan itu? Cuma pada gaib. Dulu kita sering, sekarang ya Allah harusnya tiap malam, tiap siang, pagi TV-nya itu. Supaya kembali lagi kita semangat, betul oh betul. Dalam semangat ingat kepada Allah, insya Allah dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan Indonesia yang maju dan berjaya insya Allah. Bahkan insya Allah sudah jadi emas sebelum 2045. Mudah-mudahan sudah jadi emas, bisa apa tidak kira-kira? Bisa bagi Allah Jalla Jalaluh. Inilah mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan majelis ini diridhai oleh-Mu ya Allah. Doa-doa kami mudah-mudahan diterima oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, kami ingin anak-anak kami sejahtera ya Allah. Istri kami sejahtera ya Allah. Tetangga kami sejahtera ya Allah. Rakyat Indonesia sejahtera ya Allah. Ya Rabb, Engkau berikan kepada kami luar biasa ya Allah. Segalanya ada di negara kami ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Engkau turunkan kelembutan hati para pemimpin kami ya Allah. Ya Rabb, agar bisa mengatur kami dengan sebaik-baiknya ya Allah. Jadikan ya Allah keamanan di negara kami ya Allah. Jadikan persatuan di negara kami ya Allah. Ya Rabb, Engkau bisa menjadikan segala-galanya ya Allah. Ya Rabb, kami ingin hidup damai ya Allah. Kami ingin hidup bersaudara ya Allah. Kami ingin hidup di negara kami, negara yang aman, yang nyaman ya Allah, bahagia ya Allah. Kami bisa ibadah dengan sebaik-baiknya ya Allah. Anak-anak kami bisa terdidik dengan sebaik-baiknya ya Allah, agar terlindungi dari judol dan jadi yang segala-galanya yang ada di handphone yang menghancurkan anak-anak kami ya Allah. Ya Rabb, selamatkan ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan selamatkan anak-anak kami dari pergaulan bebas. Selamatkan anak-anak kami dari aliran-aliran sesat. Selamatkan anak-anak kami dari narkoba dan judi dan yang lain-lainnya ya Allah, agar menjadi anak-anak yang tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada ibu dan ayahnya ya Allah, anak-anak yang mengagungkan, mengayomi dan menyayangi dan peduli kepada ibu dan ayahnya ya Allah. Anak-anak kami mudah-mudahan bisa menjadi dewasa dan selalu merindukan ibu dan ayahnya ya Allah, berakhlak mulia ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami makin besar makin melawan kami ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami karena pergaulan yang luar biasa dahsyat dengan teknologinya yang dahsyat menghancurkan anak-anak kami ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami makin besar membentak ibu dan ayahnya ya Allah. Jangan sampai ya Allah berita tadi malam ya Allah, anak membunuh ayahnya ya Allah, gara-gara tidak dibelikan motor ya Allah. Sebelum ini anak membunuh orang tuanya gara-gara handphone ibu ayahnya tidak membelikan ya Allah. Akhlaknya rusak ya Allah. Ya Allah, tadi pagi anak ya Allah membunuh ayahnya gara-gara warisan ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan anak-anak kami
kami terdidik dengan baik ya Allah. Makin besar makin menyayangi ibu dan ayahnya ya Allah. Makin perhatian dengan ibu dan ayahnya ya Allah. Makin membahagiakan ibu dan ayahnya ya Allah. Makin menyayangi dan peduli kepada ibu dan ayahnya ya Allah. Apalagi ketika ibu dan ayahnya sudah sepuh, apalagi sakit-sakit, mudah-mudahan anak-anaknya tidak perlu dipanggil ya Allah. Anak-anaknya perhatian kepada ibu dan ayahnya ya Allah. Anak-anaknya merasa terpanggil dia ya Allah dengan akhlak yang mulianya ya Allah. Menjaga ibu dan ayahnya ya Allah. Kalau ibunya dan ayahnya sudah sulit wudu, mudah-mudahan anak-anaknya yang memudui ibu dan ayahnya ya Allah. Kalau sudah susah untuk sholat berjamaah, mudah-mudahan anaknya bisa mengajak ibu dan ayahnya sholat berjamaah ya Allah. Dan menjaga nama baiknya ya Allah, dan menuntunnya, membimbingnya sampai ketika detik akhir. Mudah-mudahan ibu dan ayahnya husnul khatimah ya Allah. Anak-anaknya yang ditinggal membahagiakan ibu dan ayahnya ya Allah. Harta yang ditinggal oleh ibu dan ayahnya, mudah-mudahan anak-anaknya bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya ya Allah. Tidak ribut warisan antara adik dan kakak ya Allah. Ya Allah, membahagiakan ibu dan ayahnya yang sudah di alam kubur ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Mudah-mudahan negara kami bisa mendidik bangsa Indonesia dengan didikan-didikan yang baik ya Allah, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.